Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi baru, yakni integral. Yang kita bahas pertama yakni integral tak tentu dari fungsi aljabar. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama di sini. Ini merupakan notasi integral. Jadi, tanda ini yang seperti S namun agak panjang ke bawah, itu merupakan tanda integral, di mana ini integralnya untuk interval negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi, kalau dia tidak tertulis seperti ini, dia ada batasan, namun batasannya tak terhingga dari negatif tak hingga sampai ke positif tak hingga. Nah, integral fx dx ini, bentuk atau notasi seperti ini disebut dengan integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena batasannya dari negatif tak hingga sampai ke positif tak hingga. Jadi terlalu luas sehingga disebut dengan tak tentu. Kita dapat tuliskan integral tak tentu tersebut seperti di bawah ini. Integral fx dx untuk f kecil sama dengan f besar x ditambah c. Di mana di sini f besar x merupakan fungsi integral dari fx yang bersifat f aksen x, f besar aksen x sama dengan f kecil x. Jadi, ini merupakan f besar ini merupakan hasil dari pengintegralan f kecil, di mana dia memiliki turunan, yakni f besar aksen x sama dengan fx. Ingat, integral itu merupakan bentuk anti turunan. Jadi, kebalikan dari integral adalah turunan, kebalikan dari turunan merupakan integral. Jadi, kalau kita turunkan f besar ini, hasilnya adalah f kecil. Kalau kita integralkan f kecil, hasilnya adalah f besar. F kecil x merupakan fungsi yang diintegralkan, dan c merupakan konstanta. Rumus dasar dari integral tak tentu, nah ini merupakan teknik pengintegralan atau bagaimana cara mengintegralkan suatu fungsi aljabar. Integral xn dx sama dengan 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Jadi kebalikan dengan turunan, kalau turunan kita turunkan pangkatnya, kemudian pangkat semula kita kurangi dengan 1. Integral sebaliknya, di mana pangkatnya kita turunkan namun ditambahkan 1 dan pangkat semula ditambahkan 1 juga. Jadi sekali lagi integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 kali x n plus 1 plus c. Yang perlu untuk kalian ingat, ini merupakan sifat-sifat daripada integral tak tentu. Jadi pengembangan dari ini, pengembangan dari rumus dasar integral tak tentu atau cara pengintegralan. Sifatnya yakni integral dx ini berarti integral 1 dx atau konstanta 1. Integral 1 dx sama dengan x plus c. Kemudian, integral k kali fx dx. Jadi, di depan suatu fungsi ada koefisien atau konstanta. Sama dengan k, kita bisa keluarkan koefisiennya kali integral fx dx. Kemudian, integral untuk dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangi. Jadi, integral fx plus minus gx dx. Kita dapat pecah pengintegralannya. Jadi integral fx dx ditambah atau dikurangi dengan integral gx dx. Kemudian integral ax pangkat n dx. Jadi dari suatu bentuk fungsi aljabar yang depannya ada koefisien, kita bisa tuliskan lagi koefisiennya, kemudian dikalikan dengan pengintegralan dari x pangkat n, sehingga jadinya a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, bagaimana kita menerapkan formula ini, yakni cara pengintegralan dan sifat-sifatnya ke dalam soal-soal? Kita akan lanjut dengan beberapa contoh. Let's go! Contoh yang pertama, selesaikan integral berikut. A. Integral x pangkat 5 dx.
B. Integral X pangkat 3 per 2 dx. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas, cara pengintegralan adalah integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Jadi ini merupakan teknik pengintegralan yang tadi sudah kita bahas. Kita akan terapkan itu. Pada soal A, bisa kita tuliskan di sini X pangkat 5, N-nya 5. Berarti kita bisa tulis berdasarkan ini 1 per 5 tambah 1 X 5 tambah 1 plus C. Sehingga kita peroleh 1 per 6 kali X pangkat 6 plus C. Jadi inilah hasilnya. Untuk melakukan cek apakah jawaban kalian benar atau tidak, kalian bisa turunkan fungsi jawaban ini. Kalau kalian turunkan fungsi jawaban ini, hasilnya kembali ke soal, berarti jawaban kalian benar. Contoh, cek. Kita turunkan fungsi Y 1 per 6 kali X pangkat 6 plus C. Kita turunkan 1/6 kali X pangkat 6-nya diturunkan 6X pangkat 5 ditambah turunan konstanta 0. X pangkat 5, dia kembali ke fungsi yang ditanyakan. Berarti jawaban ini sudah tepat. Jadi ingat, integral merupakan kebalikan dari turunan, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian contoh yang kedua, integral X pangkat 3 per 2 dx. Bisa kita tuliskan, di sini pangkatnya atau N-nya adalah 3 per 2. Sehingga ini bisa ditulis 1 per 3 per 2 tambah 1 kali X 3 per 2 tambah 1 plus C. Kita sederhanakan, 3 per 2 tambah 2 per 2 hasilnya 5 per 2 kali X pangkat 5 per 2 plus C. Sehingga kita peroleh 2 per 5 kali X pangkat 5 per 2 plus C. Jadi ini merupakan hasil dari pengintegralannya. Nah, kalian juga bisa melakukan cek seperti tadi. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal yang kedua, selesaikan integral berikut. Integral 2 kali akar pangkat 4 X pangkat 3 dx. Kemudian yang B, integral 6X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, dari sini kita sederhanakan dulu bentuk dari persamaannya. Jadi kita gunakan eksponen ya. 2 kali ini kita rubah ke dalam bentuk eksponen. Jadi X pangkat 3 per 4. Perlu untuk kalian ingat kembali bentuk eksponen. Jika akar pangkat X pangkat A diakarkan yang dimana akarnya berpangkat B, kita bisa tulis X pangkat A per B. Jadi diingat kembali bentuk itu. Sehingga di sini bisa didapatkan X pangkat 3 per 4 dx. Kemudian kita gunakan sifat yang tadi kita bahas, yakni integral dari k fx dx sama dengan k kali integral fx dx. Jadi koefisiennya bisa atau konstantanya bisa kita keluarkan. Ini dikeluarkan dari integral 2-nya, integral X 3 per 4 dx. Baru kita lakukan pengintegralan seperti sebelumnya. Kita gunakan pengintegralan, integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Kita gunakan itu. 2 kali ini N-nya adalah 3 per 4, berarti 1 per 3 per 4 tambah 1 kali X pangkat 3 per 4 tambah 1 plus C. 2 kali 1 per 3 per 4 tambah 4 per 4, 7 per 4 X pangkat 7 per 4 plus C. 2 kali 4 per 7 X pangkat 7 per 4 plus C. 8 per 7 X pangkat 7 per 4 plus C. Sehingga kita peroleh hasil seperti itu.
Kemudian soal nomor B. Nah, soal nomor B ini kita gunakan sifat yang tadi sudah kita bahas, yakni mengenai penjumlahan dan pengurangan antara dua fungsi yang diintegralkan. Integral fx plus minus gx dx bisa ditulis integral fx dx ditambah atau dikurangi dengan integral gx dx. Nah, jadi di sini untuk kasus ini kita bisa pecah berdasarkan penjumlahan atau pengurangan. Integral 6x kuadrat dx ditambah integral 2x dx dikurangi integral 3 dx. Kita keluarkan koefisiennya, kita gunakan ini 6 kali integral x kuadrat dx ditambah 2 kali integral x dx dikurangi 3 kali integral dx. Baru kita integralkan 6 kali sepertiga x pangkat 3 plus 2 kali setengah x kuadrat min 3x. Kita isikan di akhir plus c-nya. 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x plus c. Sehingga itulah hasil dari soal B. Jadi di sini per masing-masing ini ada plus C-nya. Ini ada plus C, ini ada plus C, ini ada plus C. Kalau konstanta dijumlahkan, hasilnya juga konstanta. Jadi bisa kalian isikan di akhir aja satu. Nggak perlu diisikan masing-masing plus C, plus C, plus C, kemudian kalian jumlahkan C-nya jadi 3C. 3C itu pun merupakan konstanta, yakni C kembali. Jadi cukup di akhir aja diisikan plus C. Itu lebih efisien. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai materi pertama integral ini. Semoga pembahasan ini mudah untuk kalian pahami. Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung video-video saya dengan cara klik like, komen, subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.